Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidanur Fauzi dengan NIM 41822010133. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal UAS dari Ibu Sarwati di matkul komputer masyarakat. Nah, ini dia soalnya. Mari kita jawab soal pertama. Soal pertama yaitu berikan contoh studi kasus yang menceritakan tentang hak-hak kekayaan intelektual, baik mengenai hak kekayaan industri maupun hak kekayaan teknologi informasi yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri. Memberikan 3 buah studi kasus di dalam negeri dan 3 buah studi kasus di luar negeri. Kasus yang terjadi di dalam negeri yang pertama ada kasus dari Daryastia Endiano Putra dengan Dream Theater. Jadi desain grafis dari Daryastia ini digunakan oleh Dream Theater sebagai cover album, latar belakang dan hiasan web pages. Jadi si Daryastia Endiano Putra ini mengupload desain grafisnya di blognya. Dan Doug dan Marco M yaitu Dream Theater Management secara tidak sengaja melihat dan memutuskan untuk mendownload dan membuat karya desain grafis tersebut menjadi cover album, latar belakang dan hiasan web pages dari Dream Theater. Dan Dream Theater dengan sedikit ubahan dan tambahan gambar semut tanpa seizin dari Daryastia. Jadi si Dream Theater ini menambahkan gambar semut tanpa pengetahuan atau tanpa seizin si Daryastia ini. Dan pada tanggal 15 Juli 2008 Daryastia mendapat berita melalui email dari Eric Muna alias Petfish yang merupakan official graphic design dari Dream Theater, bahwasannya karya dari Daryastia ini telah dipakai untuk cover terbaru album Dream Theater, latar belakang dan hiasan web pages. Dan kasus kedua yaitu kasus pelanggaran hak cipta lagu Gen Halilintar. Pada tahun 2021 Halilintar Anovial Said dan Lenggo Geni Umar Faruk yang dikenal dengan Gen Halilintar ini dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu berjudul Lagi Cantik. Dan Mahkamah Agung menghukum keduanya untuk membayar kerugian sebesar 300 juta rupiah. Dan Gen Halilintar ini dinilai mengubah lirik lagu Lagi Cantik dan merekam, membuat video serta mengunggahnya di YouTube tanpa seizin dari si PT Naga Suara Publisher Indo yang menaungi para pencipta lagu termasuk lagu Lagi Cantik. Majelis Hakim menyatakan perbuatan dari Gen Halilintar ini mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta. Dan Gen Halilintar juga selain itu dia melakukan pelanggaran hak cipta yaitu menggandakan dalam bentuk elektronik atau digital penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak cipta gambar oleh Mall Grand Indonesia. Jadi pada pertengahan 2020, ahli waris Sengantung pencipta sketsa atau gambar dari Tugu Selamat Datang menggugat Mall Grand Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hukum yang diketuai oleh Agung Suhendro pun memutuskan almarhum Hengantung sebagai pencipta sketsa Tugu Selamat Datang dan ahli warisnya sebagai pemegang hak cipta atas sketsa tersebut. Hakim menyatakan bahwa Grand Indonesia telah melanggar hak cipta atas ciptaan sketsa atau gambar Tugu Selamat Datang tersebut dengan mendaftarkan atau menggunakan logo yang menyerupai bentuk Tugu Selamat Datang. Atas pelanggaran ini Grand Indonesia itu dihukum untuk mengganti rugi sebesar 1 miliar kepada ahli waris Sengantung selaku pemegang hak cipta dari Tugu Selamat Datang. Dan kita masuk ke kasus yang terjadi di luar negeri. Yang pertama itu ada kasus Spotify. Bagi yang belum tahu, Spotify ini perusahaan streaming musik. Jadi si Spotify ini dituntut oleh Wixen Music Publishing
minggu lalu karena diduga menggunakan ribuan lagu, termasuk lagu-lagu karya Tom Petty, Neil Young, dan The Doors tanpa lisensi dan kompensasi kepada penerbit karya musik. Wixen ini sebagai pemegang lisensi eksklusif untuk lagu-lagu seperti Free Fallin', karya Tom Petty, Light My Fire, karya The Doors, sama Good Thing oleh Weezer, dan karya musisi lain seperti Stevie Nicks. Dia ini menuntut ganti rugi ke Spotify sebesar 1,6 miliar dolar. Karena Spotify ini tidak memiliki lisensi langsung atau lisensi wajib dari Wixen yang memperbolehkan perusahaan tersebut untuk memproduksi atau mendistribusikan lagu-lagu tersebut gitu. Yang kedua ada kasus Threads dengan Twitter. Jadi Threads ini aplikasi baru yang baru-baru ini muncul yang memang menyerupai Twitter. Dari Threads ini dibuat oleh Mark Zuckerberg, dan Mark Zuckerberg ini dituduh dan ditegur oleh Elon Musk ya. Jadi Elon Musk tuh melalui pengacaranya melayangkan surat teguran kepada Meta dengan tuduhan perusahaan yang dikomandoi Zuckerberg ini mencuri rahasia Twitter. Dan surat dari Alex Spiro, pengacara yang dikenal dekat dengan Elon Musk, sang pemilik Twitter, menuduh aplikasi Threads ini dibuat oleh mantan pegawai Twitter. Jadi ex pegawai Twitter ini diberi tugas untuk mengembangkan aplikasi tiruan Twitter gitu. Dan mengutip dari CNBC Internasional, Spiro tidak memberikan detail soal identitas karyawan yang menggunakan rahasia dagang milik Twitter untuk membuat aplikasi Threads. Namun pesan tersebut menunjukkan Elon Musk lumayan cemas atas ancaman Threads yang didukung oleh basis pengguna dan kapasitas teknis Meta. Dan yang ketiga ada kasus Taylor Swift dengan penulis buku. Taylor Swift ini digugat atas pelanggaran hak cipta senilai 1 juta dolar AS atau sekitar 14,8 miliar rupiah setelah seorang penyair Memphis Tennis mengajukan dokumen yang mengklaim bahwa Taylor Swift ini menyalin elemen bukunya untuk membuat album Lover tahun 2019. Gugatan dari Teresa Ladard ini juga mengklaim bahwa Taylor Swift menggunakan elemen kreatif yang menyalin aransemen desain ekspresif untuk album studio ketujuhnya dari buku Ladard yang diterbitkan dengan judul Lover juga yang sama pada 12 Januari 2010. Dan gugatan itu tuh mengatakan kalau album Taylor Swift ini telah mencapai setidaknya 2,9 juta kopi terjual di Amerika Serikat sejak tanggal rilisnya, dan lebih dari 4 juta kopi terjual secara internasional. Dan Ladard juga mengklaim kalau dia tuh menderita kerusakan yang berkelanjutan gitu, dan tidak akan mereda di masa depan. Dan si Ladard ini juga meminta Taylor Swift untuk menanggung semua biaya pengacara, dan Ladard juga meminta pengadilan oleh juri. Lanjut kita ke soal nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan plagiarisme dan bagaimana cara pencegahan plagiarisme, serta ceritakan minimal 3 buah kasus plagiarisme dalam negeri ataupun luar negeri yang kasusnya bersentuhan dengan hukum. Jadi kita harus tahu dulu apa itu plagiarisme. Plagiarisme itu merupakan aktivitas pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah itu milik kita sendiri atau karangan kita sendiri gitu. Jadi sederhana itu aktivitas menjiplak lah karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya kita sendiri tanpa seizin pembuatnya gitu. Dan plagiat ini termasuk ke dalam tindakan kejahatan yang melanggar hak cipta, dan pelaku yang melakukan plagiat tersebut itu disebut plagiator. Oke, bagaimana cara menghindari plagiarisme? Yang pertama kita kenali dulu dan pahami apa itu plagiarisme. Yang kedua, kita pahami konteks tulisan yang ingin kita buat. Jadi kita tahu kita mau buat apa gitu. Yang ketiga, kita buat kutipan atau stasi. Yang keempat, kita melakukan parafrase. Jadi misalnya kita ingin
melakukan referensi dari kalimat orang lain, kita jangan semata-mata langsung kita copy gitu. Jadi kita harus parafrase dulu kalimatnya, kita ubah-ubah atau kita variasiin biar nggak sama kayak yang referensi kita gitu. Yang kelima itu buat daftar pustakanya agar pembaca tahu gitu. Ini sih sumbernya dari mana sih? Kita ngambil kalimat ini itu dari mana sih sumbernya? Gitu. Dan ini kasus plagiarisme yang terjadi di dalam atau di luar negeri. Yang pertama itu ada kasus 3 dosen UPI. Jadi Universitas Pendidikan Indonesia itu sempat gempar 2 tahun lalu karena ada 3 dosennya itu yang ketahuan mencontek naskah untuk promosi mendapatkan gelar guru besar gitu. Tapi mereka cuma dapat sanksi berupa penurunan jabatan dan pangkat dan nggak dipecat. Mereka itu ada Cecep Darmawan, Lena Nuryati, dan Ai Suherman. Jadi ketua Senat Akademik UPI ini Syihabuddin saat itu mengatakan sanksi diberikan udah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan plagiat di perguruan tinggi. Yang kedua ada kasus dosen favorit Unpar. Waktu itu dunia akademis Indonesia sempat heboh saat mantan guru besar Universitas Katolik Parahyangan atau Unpar, Profesor Anang Agung Banyu Perwita, yang ketahuan menjiplak tulisan yang nekat dia kirimkan ke surat kabar berbahasa Inggris. Dan dosen ini dengan catatan akademis yang cemerlang itu pun harus menyudahi karirnya karena dicap plagiator. Dan Banyu ini tadinya adalah dosen favorit jurusan HI atau Hubungan Internasional yang awalnya memang tidak tahu kalau profesor muda ini ternyata plagiat gitu. Dan tulisan Banyu ini berjudul RIS Defense Transformations yang diterbitkan di The Jakarta Post 14 Juni tahun 2009. Setelah diamati baik-baik, ternyata Banyu diketahuan menjiplak tulisan karya Richard Bitzinger berjudul Defense Transformation and the Asia Pacific Implication for Regional Militaries, dan sudah diterbitkan di jurnal Asia Pacific Center for the Security Studies volume 3 nomor 7 pada Oktober 2004. Akibatnya Banyu Perwita dipecat dengan tidak hormat, tetapi rupanya Banyu tak ingin dipermalukan akibat perbuatannya dan memilih mengundurkan diri demi menyelamatkan sisa harga dirinya. Yang ketiga ada kasus William Lauder. Dan kasus William Lauder ini agak unik karena ia adalah seorang sarjana literasi klasik dari Universitas Edinburgh. Agar terkenal, ia pun menyusun sebuah rencana jahat yang sasarannya adalah John Milton, penulis terkenal dari buku Paradise Lost. William secara gamblang menuduh kalau si John ini sebagai seorang plagiator. Ia menulis sebuah esai mengenai hal tersebut, dan untuk mendukung teorinya, ia membuat karya Latin tua yang mirip dengan karya John. Dan tujuannya itu agar reputasinya sebagai ahli literasi itu bisa naik daun gitu. Dan ia menjadi terkenal. Tapi sayangnya aksinya itu ketahuan. Dan William dipaksa untuk meminta maaf kepada John. Dan karirnya terhenti. Dan akhirnya dia bekerja sebagai penjaga toko. Oke, soal nomor 3 yaitu jelaskan pengertian dari masyarakat informasi. Berikan contoh dalam sebuah studi kasus. Apa sih masyarakat informasi? Masyarakat informasi atau dalam bahasa Inggris yaitu Information Society adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara yang kreatif dan produktif. Dan contoh studi kasusnya itu ada di kasus Arab Spring. Arab Spring itu adalah serangkaian proses demonstrasi dan perubahan politik yang terjadi di berbagai negara di Timur Tengah dan juga Afrika Utara pada tahun 2010 dan juga 2011. Gerakan ini dimulai pada bulan Desember 2010 di Tunisia
setelah seorang pedagang bernama Muhammad Bouazizi membakar dirinya sendiri sebagai bentuk protes terhadap korupsi pemerintah dan juga kondisi ekonomi yang buruk. Nah, kejadian ini tuh memicu gelombang protes dan unjuk rasa di seluruh negara-negara Arab. Media sosial dan internet memainkan peran yang signifikan dalam mengorganisir dan memobilisasi massa dalam Arab Spring. Dan platform seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan blog menjadi saluran utama bagi aktivis dan warga untuk menyebarkan informasi, mengorganisir protes, dan juga berbagi video serta foto yang mencatat kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan. Dan Arab Spring ini secara kolektif juga mencerminkan kekuatan masyarakat informasi dalam menyebarkan informasi, mengkoordinasi protes, dan memperoleh dukungan global. Media sosial dan akses internet yang meluas memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi dan berbagi cerita mereka di seluruh negara dan dunia untuk memperkuat pergerakan sosial dan politik di wilayah tersebut. Dan lanjut ke soal nomor 4, yaitu ceritakan mengenai semua hal tentang diri Anda dengan menggunakan analisis SWOT. Ya, di analisis SWOT itu adalah strengths, weakness, opportunity, dan threats. Strengths itu kayak kelebihan kita atau kekuatan kita. Dan dari strength saya itu yang saya dapati atau yang menurut saya adalah kelebihan saya itu mampu berkomunikasi dengan baik, mempunyai antusiasme dalam hal teknologi informasi, karena dari SMK saya masuk ke jurusan yang berbau teknologi informasi gitu, yaitu RPL, rekayasa perangkat lunak. Dan yang ketiga, mampu bekerja secara tim ataupun individu, karena saya mampu berkomunikasi dengan baik, jadi dalam bekerja tim pun saya bisa gitu. Dan weakness-nya adalah kurang dalam hal manajemen waktu, karena saya sering lupa, sering terdistract. Kalau misalnya saya lagi melakukan sesuatu, bisa terdistract dengan kegiatan lain gitu, karena gampang terdistract aja saya. Jadi kayak manajemen waktunya tuh kurang, jadi ngerjain sesuatu ini tuh jadi mepet-mepet gitu. Dan saya tuh kurang percaya diri akan mencoba hal baru, karena takutnya salah atau takutnya gagal atau gimana gitu. Dan opportunity dari saya adalah masih bisa belajar banyak hal baru, karena yang pasti saya masih muda, jadi saya masih bisa mengeksplor hal-hal yang ada di dunia ini. Dan bidang pekerjaan yang luas, karena sekarang pekerjaan tuh serba IT gitu. Dan jadi saya juga bergelut dan belajar di bidang IT, jadi saya rasa banyak opportunity gitu di zaman sekarang untuk pekerjaan IT gitu. Dan traits-nya udah pastinya pertama banyak pesaing juga yang mumpuni dari bidang IT, dan saya bisa tertinggal kalau misalnya tidak mengikuti perkembangan teknologi gitu. Kalau misalnya saya tiba-tiba udah malas belajar teknologi dan itu membuat saya tertinggal gitu, jadi itu bisa menjadi ancaman bagi diri saya. Oke, soal terakhir dan soal nomor 5, yaitu ceritakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kalian lakukan atau yang saya lakukan ya. Oke. Pengmas atau pengabdian masyarakat yang saya dan teman-teman saya lakukan yaitu berjudul penerapan QRIS kepada pedagang UMKM yang ada di Pasar Ciledug. Dan kelompok saya ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Zidan Nur Fauzi. Yang kedua ada Arya Apostel Sidaputar. Yang ketiga ada Gilang Adi Saputra. Yang keempat ada Farhan Faiz Nugroho. Yang kelima ada Fadil Fahrezi. Dan pengabdian masyarakat yang kami lakukan itu adalah menelusuri pasar di daerah Ciledug untuk mencari para pedagang yang sekiranya mau dan bersedia untuk kita buatkan QRIS sebagai metode transaksi gitu. Dan pastinya juga ada pedagang yang tidak setuju atau tidak bersedia untuk kita bantu untuk menerapkan QRIS sebagai metode transaksinya gitu. Dan di sini di dua foto di atas ini adalah pedagang yang menolak gitu. Kita sudah berusaha atau kita sudah mengedukasi, kita udah ngasih tahu apa itu QRIS, apa itu kelebihan QRIS, kekurangan QRIS, dan kenapa QRIS itu penting gitu bagi di zaman sekarang gitu. Tapi
para pedagang ini menolak, dan kami juga menerima kalau mereka itu menolak, dan kami memahami kalau yaitu hak mereka untuk menolak pembuatan QRIS ini. Dan di foto 2 terakhir ini adalah Bapak Ibu yang mau kita buatkan QRIS sebagai metode transaksi gitu. Dan di situ juga kita mengedukasi terlebih dahulu apa itu QRIS, apa itu kelebihan QRIS, kekurangan QRIS, dan kenapa sih QRIS itu banyak digunakan gitu di zaman sekarang. Jadi awal itu kita edukasi dulu tentang itu, dan setelah si bapak ibunya ini mau, barulah kita bantu untuk proses registrasi sama pendaftaran QRIS-nya gitu. Dan itu aja sih yang bisa saya ceritakan dari pengabdian masyarakat yang saya dan teman-teman saya lakukan. Serta saya ingin menutup presentasi ini atau soal-soal ini yang udah saya jawab semuanya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.